Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang metode penelitian yang berjudul tentang analisis data kuantitatif. Jadi, menurut Neong Muhajir, mengemukakan bahwasannya pengertian analisis data yaitu sebagai upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Data penelitian kuantitatif ini yang telah dikumpulkan melalui kegiatan lapangan pada dasarnya masih berupa data mentah. Jadi, teman-teman di sini perlu untuk menggunakan data itu sebagai landasan empiris dalam menjawab rumusan masalah ataupun untuk menguji hipotesis penelitiannya. Maka perlu dilakukan beberapa rangkaian proses pengelolaan serta analisis data. Untuk kegiatan analisis data itu sendiri, dalam penelitian kuantitatif itu meliputi pengelolaan dan penyajian data, melakukan berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data, dan melakukan analisis untuk menguji hipotesis. Nah, untuk perhitungan dan analisis data kuantitatif itu dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik statistik, antara lain yaitu sebagai berikut. Kemudian ada yang namanya teknik statistik. Teknik statistik ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 kelompok. Yang pertama yaitu pengelolaan data. Pengelolaan data ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengeditan data atau editing. Yang kedua, yaitu coding dan transformasi data. Yang ketiga, adanya tabulasi data. Kemudian, yang kedua, yaitu penyajian data. Penyajian data ini terbagi juga menjadi 2 bagian, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram ataupun grafik. Kemudian, yang ketiga yaitu deskripsi dan ukuran data. Ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu adanya ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Kemudian yang keempat yaitu pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis ini itu terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis komparatif atau uji perbedaan dan hipotesis asosiatif. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis data kuantitatif. Analisis data dalam kuantitatif menggunakan pendekatan statistik. Dalam teknik analisis data menggunakan statistik, terdapat 2 macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan interferensial. Statistik interferensial meliputi statistik parametris dan non-parametris. Kemudian, kedua teknik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik statistik deskriptif. Nah, teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi, yaitu peneliti ingin mencoba untuk mengungkap dan mendeskripsikan hasil penelitiannya. Kemudian yang kedua yaitu statistik inferensial. Nah, statistik ini juga sering disebut juga dengan statistik induktif ataupun statistik probabilitas. Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Selanjutnya kita ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. Proses pengolahan data kuantitatif dapat dibagi dengan 3 tahap. Yang pertama yaitu coding data, entering data, dan cleaning data. Dalam penjelasan kali ini, kami akan membahas bagaimana sih proses data kuantitatif secara ringkas. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan secara rinci dari langkah-langkah analisis kuantitatif yang sudah disebutkan tadi. Oke, yang pertama yaitu coding data. Apa sih itu coding data atau pengkodean data? Jadi, pengkodean adalah pemberian lambang tertentu dapat berupa nomor atau angka
dalam suatu lembaran tabulasi yang sudah dikumpulkan dan dapatlah dilakukan pengolahan data dengan melalui coding data. Yang kedua yaitu entering data atau pemasukan data. Jadi pemasukan data ini adalah suatu cara dalam membuat kode dengan menggunakan komputer pada IBM Coding Sheet. Coding sheet ini adalah lembaran kertas yang mempunyai 80 kolom atau 25 baris. Yang ketiga yaitu cleaning data. Apa sih itu cleaning data? Jadi, pada cleaning data ini peneliti melakukan pengecekan kembali untuk melihat keakuran coding data. Cleaning data terdiri dari possible code cleaning dan contingency cleaning. Possible code cleaning adalah mengecek seluruh kategori variabel pada tiap-tiap kode. Analisis data kuantitatif dibedakan menurut banyaknya variabel. Terdapat menjadi dua. Yang pertama yaitu hasil satu variabel, yang kedua yaitu hasil dua variabel. Sebelum analisis data dilakukan, peneliti diharuskan untuk mengetahui terlebih dahulu jenis data apa yang akan dianalisis, kemudian penentuan teknik yang sesuai. Nah, apa sih itu hasil satu variabel dan hasil dari dua variabel? Jadi, dalam penelitian yang hanya mengenai satu variabel, biasanya dianalisis secara deskriptif dengan statistik sederhana, yaitu distribusi frekuensi, frekuensi mutlak, frekuensi relatif, grafik, dan tabel. Kemudian, mencari ukuran variabilitas, range, persentil, dan standar devisi. Kemudian disesuaikan dengan jenis data. Penyusunan dan penyajian yang berbentuk frekuensi atau grafik dapat memberikan deskripsi umum tentang penampilan keseluruhan kesatuan dari data tersebut. Dan untuk mendapatkan ciri khas tertentu dalam nilai bilangan, peneliti dapat menggunakan ukuran pemusatan. Nah, bagaimana sih ukuran pemusatan tersebut? Nah, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan yang terdiri dari tiga cara. Ada mode, median, dan mean. Kemudian yang kedua yaitu variabilitas ukuran dengan tiga cara juga. Yang pertama itu range, persentase, standar deviasi. Oke, kita menjelaskan yang pertama dahulu. Yang pertama yaitu ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan yang terdiri dari tiga cara tersebut. Caranya ada tiga. Yang pertama itu mode. Apa sih itu mode? Jadi, mode dapat digunakan dalam skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Mode ini merupakan nilai-nilai yang muncul paling banyak di dalam distribusi. Yang kedua yaitu median. Median itu merupakan nilai tengah yang biasanya menunjukkan nilai distribusi yang menjadi batasannya antara nilai lebih besar atau kurang dari nilai batas. Yang terakhir yaitu mean. Mean itu digunakan oleh skala ordinal, interval, dan rasio. Mungkin itu saja pemaparan nilai materi dari kami. Mungkin untuk mengetahui hasil mean, kita harus menjumlahkan dalam pemaparan materi kami mohon maaf, lalu dibagikan dengan banyaknya subjek yang memiliki nilai. Oke, selanjutnya yaitu mengenai variabilitas ukuran. Itu terdapat tiga cara. Yang pertama yaitu rank. Rank itu adalah jarak nilai tertinggi dengan nilai terendah. Yang kedua yaitu persentase. Disebut juga dengan deviasi kuartil, yaitu menentukan jarak antara kuartil atas dengan kuartil bawah dalam distribusinya. Yang ketiga yaitu standar deviasi. Standar deviasi adalah deviasi nilai atau simpangan setiap nilai dan dari rata-rata kelompoknya. Selanjutnya yaitu hasil dari dua variabel. Hasil dari dua variabel ini mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel kedua, yaitu variabel independen. Hubungan antara variabel ini dapat dilihat dengan menggunakan
histogram atau grafik yang menjelaskan hubungan antar dua variabel lebih akurat. Penelitian dua variabel merupakan penelitian hubungan atau korelasi yang berfungsi mencari hubungan antar dua variabel. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Mungkin terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan materi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Mungkin terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan materi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.